Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai sobat, ketemu lagi dengan saya Hana Haka di Hana Channel. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan di situasi yang masih cukup kental dengan pandemi COVID-19 ini, sobat semuanya selalu dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, sobat semua jangan sampai lupa sering-sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Nah sobat, video kali ini akan berbeda dari video yang sebelumnya. Kalau video sebelumnya tentang praktik belajar laboratorium, untuk yang video sekarang saya akan membahas tentang materi di salah satu mata kuliah kebidanan, yaitu mata kuliah komunikasi dalam kebidanan. Nah, meskipun materi ini ada dalam mata kuliah kebidanan, tapi mudah-mudahan bermanfaat juga untuk siapa saja yang menonton video ini. Karena dalam berinteraksi, manusia membutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi agar apa yang ingin disampaikan dapat diterima oleh orang lain. Seorang bidan wajib memiliki kemampuan berkomunikasi, karena dalam melaksanakan tugasnya, bidan harus selalu langsung berinteraksi dengan kliennya. Dan juga sebagai bagian dari tim kesehatan yang dalam melaksanakan tugasnya, yaitu melaksanakan asuhan kebidanan, perlu memahami konsep dan bentuk-bentuk dari komunikasi sebagai dasar dalam berkomunikasi untuk melancarkan tugasnya sehari-hari, juga mengembangkan kepribadiannya. Baik, kita langsung saja bahas materinya. Tapi jangan lupa, bagi yang mau cuci tangan, silahkan cuci tangan dulu. Yang sudah cuci tangan, silahkan subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat bermanfaat buat semuanya. Sobat, topik kali ini kita akan mempelajari tentang konsep komunikasi yang akan melandasi kita dalam berkomunikasi. Sebelum berkomunikasi, kita juga harus mengetahui tentang pengertian komunikasi, unsur-unsur komunikasi, komponen komunikasi, proses komunikasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, agar apa yang akan kita sampaikan dapat diterima dan dipahami oleh orang lain. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang komunikasi, kita diwajibkan untuk mengenal istilah-istilah komunikasi. Yang pertama yaitu communicare, dari bahasa Latin yang artinya menjadikan sesuatu milik bersama. Yang kedua adalah communis, yang arti harfiahnya juga sama, adalah milik bersama. Jadi itu aja yang diingat untuk istilah komunikasi. Communicare dari bahasa Latin dan komunis. Ingat ya. Nah, sobat, untuk pengertian komunikasi pun itu sangat banyak pengertiannya dari beberapa ahli. Ada yang mengatakan bahwa komunikasi itu adalah proses pertukaran informasi. Ada yang mengatakan interaksi antar pribadi. Ada pula yang mendefinisikan komunikasi itu adalah proses dua arah yang menghasilkan transmisi dan informasi. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah tafsiran dari perilaku orang lain. Ada juga yang mengatakan bahwa komunikasi tersebut adalah suatu proses komunikator mentransmisikan stimul untuk menggerakkan individu. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa komunikasi itu adalah suatu peristiwa yang terjadi apabila makna diberikan kepada suatu perilaku tertentu. Nah, tapi kita akan kebingungan kalau misalnya kita menghafal untuk semua dari beberapa ahli tersebut. Maka kita simpulkan saja bahwa komunikasi tersebut pengertiannya adalah seni penyampaian informasi pesan atau ide, sikap, atau gagasan dari komunikator untuk mengubah perilaku komunikan terhadap pola, sikap, dan pandangan, juga pemahaman ke pola pemahaman yang dikehendaki bersama. Nah, sedangkan komunikasi kebidanan adalah bentuk komunikasi yang digunakan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan kepada klien. Misalnya, ketika seorang bidan mencari data, mengkaji klien,
melaksanakan asuhannya, ataupun evaluasi terhadap asuhan yang telah diberikan. Ya, agar kita dapat berkomunikasi secara efektif, kita juga harus mempelajari tentang unsur-unsur dalam komunikasi. Apa saja yang termasuk unsur-unsur komunikasi? Yang pertama adalah komunikator. Komunikator bisa seseorang atau kelompok yang merupakan penyampai pesan. Komunikator juga disebut sebagai pembawa berita, pengirim berita, atau sumber berita. Dalam hal ini bisa bidan, klien, dan atau yang lainnya. Penyampaian pesan dapat berupa lambang, kata, atau gerak tubuh. Nah, dalam hal ini contohnya komunikator, misalnya saya di sini sebagai komunikator. Yang kedua adalah pesan, message, atau amanat. Nah, pesan ini adalah sesuatu yang disampaikan komunikator melalui lambang, gerakan, atau gagasan kepada orang lain atau komunikan. Agar dapat diterima dengan baik, pesan hendaknya dirumuskan dalam bentuk yang tepat, disesuaikan, dan dipertimbangkan berdasarkan keadaan penerima atau hubungan pengirim dengan penerima, serta waktu komunikasi yang dilakukan. Jadi, dalam hal ini kita lihat bahwa apa sih pesan yang akan kita sampaikan, lalu kita lihat dulu dengan siapa kita mengirim pesan nantinya. Dan dilihat juga bagaimana keadaan penerimanya, apakah bahasanya bisa sesuai dengan kita, itu dari segi bahasa, atau dari konteks ilmu, apakah memang sesuai dengan keilmuannya, atau misalnya ini adalah ilmu umum bisa dipahami oleh siapa saja, atau misalnya kita berkomunikasi dengan pasien. Nah, komunikasi dengan pasien ini kita sesuaikan. Kadang pasien tidak mengerti dengan apa yang kita bicarakan. Oleh karena itu, kita pun harus mengerti juga, harus memahami apa sih yang kita bicarakan ini, apakah nanti akan diterima oleh pasien, apakah pasien akan mengerti dengan bahasa yang kita berikan. Itu adalah pesan. Di sini juga ada faktor-faktor yang membuat suatu pesan dapat menjadi akurat. Nah, antara lain, yang pertama adalah penyampaian pesan yang bisa disampaikan secara lisan, tatap muka, langsung atau tidak langsung. Jadi ada penyampaian pesannya seperti apa? Apakah memang pesan tersebut bisa disampaikan secara langsung atau tidak langsung? Jadi bisa saja pesan tersebut harus secara langsung diberikan kepada orangnya, langsung bertemu dengan orangnya, tidak bisa secara tidak langsung. Nah, kalau seperti ini, contoh misalnya saya sekarang, materi yang saya berikan melalui video. Nah, apakah teman-teman atau sobat semua bisa mengerti? Nah, itu adalah cara penyampaian pesan. Yang kedua adalah bentuk pesan. Bentuk pesan ini ada 3 macam, dapat dibedakan 3 macam. Yang pertama ada yang namanya informatif, yang kedua adalah persuasif, dan yang ketiga adalah koersif. Bentuk pesan informatif yaitu pemberian sejumlah keterangan dari komunikator kepada komunikan. Kemudian komunikan mengambil kesimpulan dan keputusan itu sendiri. Yang kedua, persuasif adalah bentuk pesan yang berupa bujukan untuk membangkitkan atau memotivasi semangat individu, perubahan perilaku yang diharapkan atas kesadaran tersendiri tanpa paksaan. Jadi pada saat kita memberikan pesan, nah faktor-faktor yang membuat suatu pesan menjadi akurat itu bagaimana sih bentuk pesannya? Apakah pesan tersebut berupa ajakan atau bisa membangkitkan motivasi untuk orang lain? Yang ketiga adalah bentuk pesan koersif. Bentuk pesan yang bersifat memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi yang bisa berbentuk instruksi, perintah, dan lain-lain. Jadi pesan ini keakuratannya jika dalam hal bentuknya koersif. Pesan ini bisa diterima oleh orang lain andai kata ada instruksi atau berupa perintah. Contohnya kayak sekarang, banyak pesan-pesan di luar sana yang mengedepankan protokol kesehatan. Harus wajib pakai masker, jangan berkerumun, jangan jaga jarak, selalu rajin cuci tangan. Nah,
Pesan-pesan ini disampaikan dengan berbagai macam, ada pesan informatifnya, ada persuasifnya, ajakan, dan ada juga koersifnya, yaitu bentuk perintah yang harus ditaati. Jika tidak ditaati, maka akan mendapatkan sanksi. Unsur yang ketiga adalah komunikan. Komunikan adalah pihak lain yang diajak oleh kita berkomunikasi, yang merupakan sasaran kita dalam komunikasi. Orang yang menerima pesan, berita, atau lambang. Komunikan juga ini bisa perorangan, kelompok, atau organisasi. Nah, contoh dari hal ini yang menjadi komunikan dari saya adalah para sobat semuanya. Ya. Yang unsur yang keempat adalah media atau channel. Media atau channel ini adalah sarana atau alat dalam penyampaian pesan. Media dapat berupa buku, brosur, pamflet, radio, televisi, OHP, laptop, lembar catatan klien, rekam medik, dan lain-lain. Contoh halnya kali ini juga saya menyampaikan pesan ini, menyampaikan informasi ini melalui channel saya. Ya. Baik. Yang kelima adalah umpan balik atau feedback. Nah, umpan balik ini adalah respon dari komunikan terhadap pesan yang diterima. Dalam feedback ini atau umpan balik ini, kita dapat mempelajari 4 hal. Jadi ada 4 macam dari feedback yang diberikan oleh komunikan. Yang pertama adalah zero umpan balik. Zero umpan balik adalah tidak adanya kejelasan umpan balik dari komunikan, karena pesan kurang jelas sehingga komunikasi tidak bermakna. Jadi, komunikan tidak memberikan feedback yang bisa ditafsirkan atau diartikan oleh komunikator. Ya, karena memang tidak bermakna komunikasinya, tidak mengerti, komunikan tidak mengerti apa pesan yang diterima. Yang kedua adalah umpan balik positif, yaitu umpan balik dari komunikan dapat diterima atau dimengerti oleh komunikator, sehingga komunikasi menjadi bermakna. Yang ketiga adalah umpan balik netral. Jadi di sini komunikan tidak memberikan umpan balik yang relevan dengan apa yang diterima. Contoh misalnya saya sebagai komunikator memberikan pesan tentang unsur-unsur komunikasi. Ketika saya tanya Sowat tentang unsur-unsur komunikasi, Sowat menjawab tentang hal yang lain, misalnya menjawab tentang prosedur pemasangan infus. Nah, dalam hal ini tidak adanya relevansi, maka disebut dengan umpan balik netral. Yang keempat adalah umpan balik negatif, yaitu ketika respon komunikan tidak mendukung komunikator, tidak setuju atau mengkritik. Jadi adanya memang pesan-pesan yang tidak disetujui oleh komunikan, sehingga komunikan bisa mengkritik atau tidak mendukung pada komunikator. Setelah mempelajari tentang unsur-unsur komunikasi, sekarang kita masuk ke komponen komunikasi. Ini hampir sama dengan unsur-unsur komunikasi karena memang di dalamnya yang pertama harus ada pengirim pesan atau komunikator. Yang kedua harus ada pesannya atau amanatnya. Yang ketiga harus ada salurannya atau channelnya. Yang keempat adalah harus ada penerimanya tentu. Yang kelima yaitu ada umpan balik. Jadi komponen-komponen ini, komponen dalam komunikasi akan berarti sebuah komunikasi itu jika unsurnya memang tadi sudah ada dan komponennya pun tersedia. Nah, selain unsur dan komponen ada juga jenis-jenis komunikasi. Ada 2 jenis komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Di mana komunikasi verbal biasanya menggunakan kata-kata atau biasa disebut juga dengan komunikasi lisan. Kata-kata yang digunakan dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, ekonomi, umur, pendidikan. Nah, biasanya juga menggunakan suara. Dalam menggunakan suara ini ada 7 pokok yang berkaitan dengan suara yang perlu diperhatikan, yaitu
Gemanya seperti apa, iramanya, kecepatan, ketinggian, besar atau volume, naik turunnya, dan kejelasan suara. Suara juga ini dapat menggambarkan semangat, antusias, kesedihan, kejengkelan, ataupun kegirangan. Nah, sedangkan komunikasi nonverbal mencakup gerak-gerik, sikap, ekspresi wajah, dan penampilan. Komunikasi nonverbal tidak menggunakan kata-kata atau disebut juga dengan bahasa tubuh atau body language. Tadi sudah kita bahas, yang paling penting dalam komunikasi ini adalah terdapat 5 hukum yang membuat komunikasi harus efektif, atau disebut dengan the 5 inevitable laws of effective communication. Nah, ini yang pertama adalah respect. Hukum pertama dalam mengembangkan komunikasi yang efektif adalah sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang disampaikan. Rasa hormat dan saling menghargai merupakan hukum pertama dalam berkomunikasi. Ingat, pada prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Jika harus mengkritik atau memarahi seseorang, lakukan dengan penuh respek terhadap harga diri dan kebanggaan seseorang. Jika kita membangun komunikasi dengan rasa dan sikap saling menghargai dan menghormati, maka kita dapat membangun kerjasama yang menghasilkan sinergi yang akan meningkatkan efektivitas kinerja kita baik sebagai individu maupun secara keseluruhan sebagai sebuah tim. Yang kedua yaitu empati. Empati ini adalah kemampuan untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu prasyarat utama dalam memiliki sikap empati adalah kemampuan kita untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dahulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Dengan memahami dan mendengar orang lain terlebih dahulu, kita dapat membangun keterbukaan dan kepercayaan yang kita perlukan dalam membangun kerjasama atau sinergi dengan orang lain. Yang ketiga adalah audible. Makna dari audible adalah dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Jika empati berarti kita harus mendengar terlebih dahulu ataupun mampu menerima umpan balik dengan baik, maka audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Nah, hukum ini mengatakan bahwa pesan harus disampaikan melalui media atau delivery channel sedemikian rupa sehingga dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Hukum ini mengacu pada kemampuan kita untuk menggunakan berbagai media maupun perlengkapan atau alat bantu audiovisual yang akan membantu kita agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik. Dalam komunikasi personal, hal ini berarti bahwa pesan yang disampaikan dengan cara atau sikap yang dapat diterima oleh penerima pesan. Yang keempat adalah clarity. Selain bahwa pesan harus dapat dimengerti dengan baik, maka hukum keempat yang terkait dengan itu adalah kejelasan atau clarity dari pesan itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Karena kesalahan penafsiran atau pesan yang menimbulkan berbagai penafsiran akan membawa dampak yang tidak sederhana. Clarity juga berarti keterbukaan atau transparansi. Dalam berkomunikasi, kita perlu mengembangkan sikap terbuka. Jadi tidak ada yang ditutupi atau tidak ada yang disembunyikan. Artinya tidak ada dusta di antara kita. Sehingga dapat menimbulkan rasa percaya diri atau trust dari penerima pesan atau anggota tim kita. Karena tanpa adanya keterbukaan akan timbul sikap saling curiga dan pada gilirannya akan menurunkan semangat dan antusiasme dari kelompok atau tim kita. Yang kelima adalah humble.
Hukum kelima dalam membangun komunikasi yang efektif ini adalah sikap rendah hati atau humble. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum pertama untuk membangun rasa menghargai orang lain yang biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki. Nah, pada intinya sikap rendah hati meliputi antara lain sikap yang penuh melayani. Dalam bahasa pemasaran sih itu adalah customer first attitude. Sikap menghargai, mampu mendengar dan menerima kritik, tidak sombong dan memandang rendah orang lain, berani mengakui kesalahan, rela memaafkan, lemah lembut dan penuh pengendalian diri. Serta yang paling utama adalah mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Nah, setelah tadi kita bahas juga tentang unsur komponen. Nah, di sini juga ada model komunikasi atau proses komunikasi. Jadi, proses komunikasi itu berlangsung ketika unsur-unsur atau komponen tersebut berlangsung. Jadi, komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan. Lalu, pesan tersebut diterima oleh komunikan dan ada umpan balik dari komunikan. Lanjut lagi masuk ke komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan sehingga adanya umpan balik dari komunikan dan komunikasi tersebut berlangsung terus-menerus menjadikan komunikasi bermakna atau tidak relevansi. Nah, dari semua materi yang sudah dijelaskan dan sudah dibahas, yang paling penting adalah faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi itu sendiri. Jadi di sini ada faktor-faktor bahwa komunikasi akan berjalan secara optimal, akan bermakna ketika faktor-faktor yang mempengaruhi ini diperhatikan. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan perkembangan. Jadi sebagai seorang komunikator harus memperhatikan pengaruh perkembangan usia, bahasa, dan proses berpikir dari komunikan. Jadi, seorang bidan dalam berkomunikasi harus memperhatikan hal-hal tersebut agar komunikasi berjalan dengan baik. Yang kedua adalah persepsi. Persepsi ini adalah pandangan pribadi seseorang terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Yang ketiga adalah nilai, yaitu standar yang mempengaruhi perilaku. Yang keempat adalah latar belakang sosial budaya. Nah, di sini budaya membatasi seseorang dalam bertindak dan berkomunikasi. Contohnya budaya Jawa di mana orangnya cenderung tertutup dibandingkan dengan budaya Sumatera atau yang lainnya. Selanjutnya adalah emosi. Emosi ini merupakan perasaan subjektif terhadap suatu kejadian di mana antara individu akan berbeda dalam meluapkan emosi. Bisa dalam bentuk diam atau yang diungkapkan. Keenam adalah jenis kelamin. Mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan dalam komunikasi. Perempuan berkomunikasi untuk membangun dan mendukung keakraban, sedangkan laki-laki berkomunikasi untuk mendapat kemandirian aktivitas. Yang selanjutnya adalah pengetahuan. Sudah kita ketahui bersama bahwa tingkat pengetahuan mempengaruhi penerimaan atau respons bahasa verbal, karena orang yang berpengetahuan atau mempunyai lebih informasi dibandingkan dengan yang tidak berpengetahuan. Peran dan hubungan. Gaya komunikasi akan berbeda tergantung dengan peran yang disandang antara komunikator dan komunikan. Ketika seseorang mempunyai peran dalam suatu lingkungan, maka ia akan merasa lebih percaya diri, yang lebih tinggi dalam memutuskan sesuatu karena ia mempunyai kewenangan. Selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungan interaksi berpengaruh terhadap komunikasi efektif. Suasana dan privasi akan mempengaruhi kenyamanan dalam berkomunikasi. Ketika kita melakukan komunikasi yang sifatnya pribadi di tempat terbuka, maka komunikasi tidak akan berlangsung dengan lancar karena klien akan merasa malu atau takut rahasianya diketahui oleh orang lain.
Yang terakhir adalah jarak. Nah, ini adalah merupakan tata ruang yang mempengaruhi komunikasi, terutama dalam rasa aman dan kontrol. Kalau dalam berkomunikasi ada jarak, baik dalam ruang maupun waktu, maka hasilnya tidak akan optimum karena komunikator tidak bisa secara leluasa menyampaikan pesannya. Artinya jarak di sini bukan jarak antara Bogor Jakarta atau Jakarta Surabaya, tapi dalam hal ini adalah adanya jarak antara komunikator dan komunikan. Jadi sama-sama kita terbuka dalam berkomunikasi. Kita lanjut ke topik kedua, yaitu tentang bentuk komunikasi. Nah, di bentuk komunikasi ini kita akan mempelajari bentuk-bentuk komunikasi dengan harapan kita dapat membedakan bentuk komunikasi tersebut dan menerapkannya dengan baik. Yang pertama yaitu komunikasi pribadi. Komunikasi pribadi juga ini dibagi menjadi dua kelompok. Ada komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal. Untuk komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi antara dua orang melalui kontak langsung dalam bentuk percakapan atau bisa disebut dengan komunikasi dialog. Penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain bersifat dua arah secara verbal atau non-verbal, misalnya antara bidan dengan kliennya. Komunikasi antar pribadi akan berhasil bila ada empati dan dukungan komunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Nah, di sini yang kedua tadi adalah komunikasi intrapersonal. Adalah komunikasi yang terjadi dalam individu yang berfungsi untuk menjaga kesadaran akan kejadian di sekitarnya. Bentuk komunikasi ini terjadi karena adanya pemberian arti dari komunikator terhadap suatu objek yang diamati atau tersirat dalam pikirannya yang membutuhkan jawaban, sehingga ada proses komunikasi dalam diri komunikator. Nah, di sini contohnya biasanya bidan dalam pengambilan keputusan biasanya dihadapkan pada jawaban ya atau tidak. Untuk menjawabnya, yang perlu pemikiran yang bisa dilakukan dengan komunikasi intrapersonal atau komunikasi dengan diri sendiri. Nah, yang kedua adalah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini adalah komunikasi antara komunikator dengan sejumlah orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang atau kelompok. Nah, ini juga ada kelompok kecil ataupun kelompok besar. Tapi secara teoritis dalam ilmu komunikasi yang membedakan kelompok kecil atau kelompok besar bukanlah jumlah anggota kelompok secara matematis, tetapi berdasarkan kualitas proses komunikasi. Nah, komunikasi kelompok kecil juga biasa disebut dengan small group communication, yaitu bertujuan untuk mencapai perubahan pengetahuan dari komunikan. Jenis komunikasi ini juga berlangsung secara dialogis atau verbal, contohnya seperti ceramah, rapat, kuliah, diskusi, dan lain-lain. Untuk komunikasi dalam kelompok besar, large group communication, yaitu komunikasi yang bertujuan untuk mengubah sikap dari komunikan. Umumnya, komunikan bersikap heterogen dari jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, atau agama yang beragam. Contohnya adalah orasi di suatu tempat. Komunikator dalam situasi ini biasanya disebut dengan orator. Yang selanjutnya adalah komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi umum, bukan pribadi. Pesan yang disampaikan ditujukan pada halayak atau semua orang. Bentuk komunikasi ini menyampaikan pernyataan yang secara terbuka melalui media penyebaran secara tidak langsung dan satu arah kepada publik yang tersebar. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi ini ditujukan kepada komunikan yang beragam dalam jumlah banyak dengan menggunakan media surat kabar, media TV, radio, dan sebagainya.
melakukan komunikasi massa lebih sukar dibandingkan dengan komunikasi antar pribadi. Karena komunikasi massa yang berhasil adalah komunikasi kontak pribadi dengan pribadi yang diulang ribuan kali secara serentak. Baiklah sobat, itu tadi materi yang dapat kita bahas kali ini. Dapat kita simpulkan bahwa komunikasi adalah seni penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Unsur-unsur yang harus ada dalam komunikasi adalah komunikator, pesan, komunikan, media atau channel, dan umpan balik. Komponen komunikasi adalah hal-hal yang harus ada agar komunikasi bisa berlangsung baik, yaitu terdiri dari komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan umpan balik. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi adalah perkembangan, persepsi, nilai, latar belakang sosial budaya, emosi, jenis kelamin, pengetahuan, peran dan hubungan, lingkungan, dan jarak. Juga dan bentuk komunikasi ada 3 macam, yaitu komunikasi pribadi, kelompok, dan komunikasi massa. Baiklah sobat, itu tadi materi yang bisa dibahas kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak, and see you to the next video. Bye bye.